Oke, kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Langsung saja Pak Niam dari MUI, tadi mungkin menjawab pertanyaan Mas Ken, kenapa tidak dipublish hasil temuan-temuannya kapan? Ya, terima kasih ya. Karena masalah ini adalah empirik, sehingga kita membutuhkan bukti-bukti yang empirik juga. Informasi yang disampaikan oleh Mas Ken ini salah satu hal yang sangat penting ya di dalam proses pengkajian dan juga penelitian. Tetapi tentu ini butuh dikonfirmasi. Nah, video yang viral termasuk juga VT tadi ini mengkonfirmasi ya dua hal. Yang pertama, temuan kita di 2002 di mana ada 3 hal terkait dengan video viral di Al-Zaitun tersebut. Yang pertama adalah penafsiran keagamaan yang tidak sesuai dengan standar tafsir baku. Misalnya tadi menyebutkan dalil surah Al-Mujadilah ayat 11 sebagai dalil menjarangkan salat, tentu itu tidak tepat karena di dalam menafsirkan Al-Quran itu ada metodologinya dan ayat itu turun bukan konteksnya itu, tapi konteksnya justru ketika ada satu majelis Rasulullah, ada kelompok Ahlu Badar datang, sementara beberapa sahabat nggak mau memberikan kesempatan, maka Rasulullah meminta untuk berlapang-lapang, termasuk juga yang terkait dengan posisi perempuan. Islam memberikan tempat terhormat dan kesetaraan dalam konteks relasi gender. Tetapi di dalam konteks keagamaan ada dimensi yang bersifat ta'abudi, dogma, ada dimensi yang bersifat rasional. Ketika hal yang terkait dengan masalah dogma didekati dengan rasional, misalnya kenapa perempuan tidak boleh menjadi imam? Ini sholat itu adalah ibadah yang basisnya dogma. Basisnya dogma itu adalah kita taat dan patuh. Sebagaimana kenapa sholat subuh 2 rakaat, sholat isya itu 4 rakaat. Apakah kita mendiskriminasi waktu subuh? Kan tidak. Tetapi pendekatannya adalah pendekatan dogma. Dan kita ya taat saja begitu. Demikian juga termasuk juga kenapa perempuan tidak diizinkan untuk mengimami sholat jamaah ketika ada jamaahnya laki-laki. Maka ketika itu viral, ini menjadi bahan kami di dalam proses pendalaman lebih lanjut dari tim yang sudah dibentuk oleh Majelis Ulama Fakta empiriknya ditambah lagi, MUI akan segera mengumumkan begitu ya sikap dari MUI. Mas Ken, kami juga nanti. Berkolaborasi. Mas Ken, mungkin dari NII Crisis Center, Mas, singkat saja yang ingin disampaikan, kekhawatiran termasuk juga harapannya. Kalau harapan kami sebenarnya saat ini pesimis ya, karena dulu ketika Pak Kiai Ma'ruf Amin ketika ada di MUI, itu kita mungkin ada intimidasi dari pemerintah sehingga tidak mempublish penelitian itu atau tindak lanjuti dengan aparat. Tapi ternyata ketika sampai istana pun ternyata diam juga. Kementerian Agama dulu ya zaman sampai menterinya masuk penjara, ganti menteri yang sekarang menterinya katanya ganas di ormas, ternyata Gus Menteri ini juga ternyata diam juga terkait ini. Apalagi ya terkait kemarin statement, kalau kami melihatnya ini pinternya Panji Gumilang atau menurut saya bodohnya pemerintah. Kenapa tidak bisa menyelidiki informasi di sana? Apalagi kita kemarin lihat statement Pak Muldoko bahwa Panji Gumilang adalah sahabatnya, terus tidak ada persoalan di Al-Zaitun, perlu didukung. Ya kita tahu dulu Pak Muldoko pernah jadi Pangdam di Jawa Barat. Jadi ini pencampur adukan ini, pembiaran ini kalau menurut saya ini berbahaya sekali. Karena ini kalau bagi kami ya, yang memang pernah di dalam, ini kawah Candri di Moko, bibit-bibit terorisme yang radikalisme, yang ini menyebar seperti virus. Ini beredar di mana-mana, bahkan korbannya sekarang banyak sekali anak muda, pelajar, mahasiswa. Ini kalau sudah bergabung meninggalkan orang tua, mengkafirkan orang lain, ini sudah menjadi bibit-bibit intoleransi, radikalisme, bahkan mengarah kepada terorisme. Mudah-mudahan pesimistis itu ditangkap baik sehingga menjadi satu optimisme untuk memecahkan ini. Mungkin dari Pemkab Indramayu ya, sikapnya seperti apa dari Pemkab sendiri, Pak Jajang? Singkat saja Pak. Terima kasih. Yang jelas ya, kami dari pemerintah Indramayu, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa ini adalah kewenangannya dari pemerintah pusat ini. Jadi ingin ada segera kejelasan saja gitu kan, buat nanti pegangan buat masyarakat sehingga tidak gaduh gitu, seperti sekarang ini.
Saya kira itu Oke. yang paling penting gitu kan bagi masyarakat. Tidak Baik. gaduh penting. Tidak gaduh itu supaya penting ya, tidak Pak, menimbulkan kegaduhan, nampaknya harus duduk bersama Nah, untuk itu. bisa menyelesaikan ini. Setiap pesimisnya bisa dijawab dengan harapan yang lebih Secara baik. komprehensif. Secara komprehensif. Terima kasih Bapak-bapak semuanya sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang untuk waktunya. Pemirsa, dan perbincangan kami tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia Siang hari ini. Saya Ken Ane. Dan saya Vena Kintan pamit. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa.